Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Anissa Wardani, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan berlatih mengajar matematika dengan topik bangun ruang sisi lengkung untuk SMP kelas 9 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ananda semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ketua kelas Ayu Novi, silakan pimpin doanya dulu ya. Baiklah teman-teman, duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran Ananda dulu ya. Coba perhatikan teman sebelahnya atau teman sebangkunya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, bagus sekali ya. Ananda semuanya hadir pada hari ini. Nah, sekarang Ananda semuanya tolong diperhatikan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar tempat Ananda duduk. Kalau ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah di luar ya. Enggak ada, Bu. Bersih, Bu. Enggak ada sampah. Oke, bagus sekali ya. Tetap dipertahankan. Syukur-syukur ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Nah, kita harus selalu meningkatkan keimanan kita. Salah satunya yaitu dengan cara menjaga kebersihan. Oke, Ananda semuanya masih semangat? Masih, Bu. Bagus sekali. Nah, udah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, sudah, Bu. Oke, Ananda semuanya. Hari ini sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu ingin mereview pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, siapa yang bisa menyebutkan pembelajaran kita pada minggu lalu? Ayo angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Tiwi, silahkan. Minggu lalu kita udah mempelajari menentukan luas selimut tabung. Iya. Sama unsur-unsur yang ada pada tabung, Bu. Oke, bagus sekali ya, Tiwi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur yang ada pada sebuah tabung? Sekarang coba Monik, ayo silahkan. Tabung memiliki 2 rusuk, Bu. Oke. Selanjutnya tabung memiliki 3 buah sisi. Ada sisi yang di atas, sama sisi bawah, sama satu lagi yang selimut tabung. Oke, pintar sekali anak-anak Ibu ya. Nah, alhamdulillah Ananda semuanya masih mengingat materi kita pada minggu lalu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya pada Ananda semua. Nah, siapa yang pernah membungkus kado? Saya, Bu. Oke, berarti Ananda semua pernah membungkus kado ya. Nah, jadi misalkan begini, Ica ingin membungkus sebuah kaleng roti dengan kertas kado. Nah, jika kaleng roti tersebut berbentuk tabung dengan diameter alasnya 7 cm serta tinggi tabungnya 12 cm, kira-kira kertas kado yang dibutuhkan Ica berapa? Ayo, ada yang bisa mencoba menjawab? Ica bisa? Enggak, Bu. Novi? Enggak, Bu. Yang lainnya bagaimana? Ada yang bisa coba menjawab? Enggak tahu juga, Bu. Oke, tidak apa-apa. Nah, tentu Ananda semua belum dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan Ica tadi. Karena apa? Karena Ananda semua belum mempelajari bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda semua diharapkan dapat menentukan luas permukaan tabung. Selain itu, Ananda juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Contohnya seperti permasalahan Ica tadi ya. Oke Ananda semuanya. Nah, jadi Ibu harap Ananda semua dapat fokus dan dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini dengan sebaik mungkin ya. Oke, sekarang Ananda perhatikan. Nah, di sini Ibu punya sebuah tabung. Nah, seperti yang Moni katakan tadi, tabung memiliki dua buah rusuk. Yang mana sajakah rusuknya? Yaitu ada rusuk lengkung atas dan rusuk lengkung bawah. Nah, tabung juga memiliki 3 buah sisi. Yang mana sajakah sisinya? Sisi tabung yaitu ada sisi atas yang berbentuk lingkaran, ada sisi bawah atau sisi alas yang juga berbentuk lingkaran, serta ada selimut tabung yang berupa bidang lengkung yang mengelilingi tabung tersebut. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memotong bagian selimut tabung dan Ibu akan memotong juga bagian rusuk lengkung atas dan rusuk lengkung bawah. Oke Ananda? Oke Ananda, setelah Ibu potong, nah selanjutnya jika kita buka, nah Ananda semuanya, jika kita buka, maka akan terbentuk, terbentuk apa? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Jaring-jaring tabung, Bu. Iya, berbentuk sebuah jaring-jaring tabung. Nah, Ibu tempel dulu ya. Oke, nah sekarang Ananda, di sini dari jaring-jaring tabung ini kita dapat menentukan luas permukaan tabung. Oke, sekarang kita tuliskan dulu ya. Nah, jadi luas permukaan tabung luas permukaan tabung yaitu luas alas ditambah dengan luas atas atau luas tutup tabung ditambah dengan luas selimut tabung. Kita tuliskan dulu ya, Ibu tuliskan. Jadi luas alas ditambah luas tutup tabung ya, atau luas atas ditambah dengan luas selimut Oke, nah sekarang Anda perhatikan di sini alas tabung berbentuk sebuah lingkaran. Oke, nah jadi rumus dari luas alas yaitu PR kuadrat, Bu. Oke, pintar sekali. Pi R kuadrat ditambah dengan luas tutup tabungnya. Nah, luas tutup tabung sama seperti luas alas yaitu berbentuk lingkaran. Jadi rumusnya PR kuadrat juga, Bu. PR kuadrat juga.
Nah, ditambah dengan luas selimut tabung. Ayo, siapa yang masih ingat? Pada minggu lalu sudah kita pelajari, bukan? Ayo coba, siapa ya? Ayo Rozi, coba sebutkan luas selimut tabung. 2 pi RT, Bu. Oke, 2 pi RT. Nah, pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat menjadi 2 pi R kuadrat, Bu. pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. RT. Nah, rumus ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 pi R ditambah T. Oke, sampai sini Ananda semuanya paham? Paham, Bu. Nah, berarti Ananda semua sudah paham ya bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung. Sekarang kita kembali pada permasalahan Ica tadi. Nah, Ica ingin membungkus sebuah kaleng roti dengan kertas kado. Nah, kaleng roti tersebut berbentuk tabung yang berdiameter alas 7 cm dan tinggi 12 cm. Nah, jadi begini. Ica ingin membungkus sebuah kaleng roti. Kaleng roti tersebut berbentuk tabung. Nah, itu artinya Ica memerlukan kertas kado, yang mana kertas kado itu nantinya menutupi seluruh permukaan tabung tersebut atau seluruh permukaan kaleng tersebut. Nah, yang artinya kertas kado yang Ica butuhkan akan sama dengan luas permukaan tabung tersebut. Nah, untuk itu kita mencari luas permukaan kaleng. Oke, kita cari sama-sama ya. Iya, Bu. Berarti luas permukaan kaleng yaitu, nah kita masukin ke dalam rumus luas permukaan tabung tadi. Berarti 2 pi yaitu 3,14 dikali dengan jari-jarinya tadi berdiameter alas kan 7. Berarti jari-jarinya 3,5. Berarti 3,5 dikali dengan jari-jari 3,5 ditambah dengan tingginya berapa? 12 cm, Bu. Iya, 12. Oke, nah sekarang kita kalikan. Nah, hasilnya menjadi hasilnya menjadi 340,69 cm persegi ya. Oke, berarti Ibu harap Anda semua dapat memahaminya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana jika tabung tersebut tidak memiliki tutup? Nah, apakah sama luas permukaannya dengan tabung yang memiliki tutup? Beda, Bu. Iya, tentunya berbeda ya, karena dia tidak memiliki tutup. Sehingga luas permukaannya menjadi, nah, luas permukaan tabung tanpa tutup. Yaitu, berarti dia tanpa tutup, sehingga luas permukaannya, luas alas tabung ditambah dengan luas selimut tabung. Luas alas pi R kuadrat ditambah dengan luas selimut tabung 2 pi RT. Nah, sehingga pi R tambah 2T. Oke, Ananda semuanya. Jadi berbeda ya untuk luas permukaan tabung tanpa tutup dan yang memiliki tutup. Oke. Silahkan dicatat di buku catatannya terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Dan Anda semua sudah selesai mencatatnya? Oke, sekarang silahkan perhatikan kembali ya ke depan. Nah, sekarang Ibu punya 3 buah tabung tanpa tutup. Anda perhatikan ya. Nah, di sini ada 3 buah tabung tanpa tutup, yang mana ketiga tabung ini memiliki jari-jari yang sama.
Nah, namun tinggi ketiga tabung ini berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sama Ananda semuanya. Menurut Ananda, apakah ketiga tabung ini memiliki luas permukaan yang sama? Ada yang bisa coba menjawab? Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Ya, Silvi, silahkan. Menurut Silvi, luas permukaan ketiga tabung itu berbeda, Bu, karena tingginya kan beda, Bu. Gitu, Bu. Ya, jadi menurut Ananda Silvi, bahwa ketiga tabung ini memiliki luas permukaan yang berbeda. Nah, dari Ananda semua, ada jawaban selain dari jawaban Silvi? Tidak, Bu. Oke, berarti semuanya setuju dengan apa yang dikatakan Silvi? Setuju, Bu. Ya, nah sekarang siapa yang bisa menjelaskan kenapa luas permukaan ketiga tabung ini berbeda? Oke, nah Ibu jelaskan saja ya. Nah, jadi untuk membuktikan bagaimana kita tahu bahwa ketiga tabung ini memiliki luas permukaan yang berbeda, tentunya kita harus menghitung luas permukaan tiap-tiap tabung ini. Nah, sekarang silakan Ananda kerjakan atau Ananda coba hitung kerjakan di catatannya saja. Untuk tabung yang pertama itu memiliki tinggi 26 cm. Nah, untuk tabung yang kedua memiliki tinggi 16 cm. Nah, tabung yang ketiga memiliki tinggi 12 cm. Silakan Ananda cari dulu ya luas permukaan tiap-tiap tabungnya. Nanti akan kita simpulkan bersama-sama. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit saja. Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang untuk luas permukaan tabung yang pertama, coba Ira, berapa hasilnya? 546 Iya, 546,36 cm persegi. Nah, untuk luas permukaan tabung yang kedua, siapa coba ayo? Ya, Novi, berapa dapatnya? 329,7 cm persegi, Bu. 329,7 cm persegi. Dan luas permukaan tabung yang ketiga, ayo siapa yang mau jawab? Nah, yang mau ini berapa hasilnya? 254, 54, berapa? 34 cm persegi. Nah, sekarang Ananda perhatikan ya. Jadi hasil tiap-tiap tabung itu luas permukaannya. Nah, tabung pertama dengan tinggi 26 cm itu 546,36 cm persegi. Untuk tabung yang kedua, luas permukaannya itu 329,7 cm. Dan yang tabung ketiga, luas permukaannya yaitu 254,34 cm persegi. Nah, dapat Ananda lihat, ketiga tabung ini memiliki luas permukaan yang berbeda-beda. Jadi tidak sama ya, meskipun jari-jari mereka bertiga sama, oke? Nah, jadi siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil yang kita peroleh ini? Ya, jadi Ibu baiklah Ibu bantu ya. Nah, jadi dengan jari-jari yang sama, tingginya berbeda, ketiga tabung ini memiliki luas permukaan yang berbeda. Nah, Ananda perhatikan rumus dari luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut. Ini ya, Ananda perhatikan PR R ditambah 2T. Nah, yang mana luas permukaan tabung tanpa tutup ini berbanding lurus dengan jari-jari maupun tinggi tabung. Sehingga apabila jari-jari diperbesar, maka luas permukaan tabung tersebut akan besar pula. Nah, begitupun apabila tingginya semakin besar, maka luas permukaan tabung tersebut juga akan besar. Nah, seperti kasus kita tadi, meskipun jari-jarinya sama,
namun tinggi tabung tersebut berbeda, tentu ketiga tabung itu memiliki luas permukaan yang berbeda. Karena semakin besar tinggi tabungnya, Ananda dapat lihat, maka semakin besar pula luas permukaan tabungnya. Nah, lihat ya, perhatikan tabung yang pertama itu lebih besar dibanding tabung yang kedua. Begitupun dengan tabung yang ketiga. Tabung kedua ini lebih besar daripada tabung yang ketiga. Oke, Ananda semuanya paham? Paham, Bu. Oke, baiklah Ananda. Sekarang silakan duduk per kelompoknya ya, berkelompok kelompok yang Ibu bagi pada pertemuan minggu lalu. Silakan duduk per kelompok. Ibu akan memberikan lembar kerja. Silakan Ananda kerjakan di dalam kelompok Ananda masing-masing. Oke, Ananda semuanya akan Ibu bagikan. Ini kelompok 1. Silakan oper ke belakang ya, ke kelompok 2 dan seterusnya. Nah, Ibu beri waktu mengerjakan selama 10 menit. Kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak paham, silakan tanyakan ke Ibu ya. Oke, Anda semuanya, selamat mengerjakan. Baiklah Anda semuanya, waktunya sudah habis ya. Silakan kumpulkan di meja Ibu. Baik, Bu. Baiklah Anda semuanya. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo angkat tangannya. Silvi, Bu. Ya, Silvi, silakan. Jadi untuk menentukan luas permukaan tabung yang ada tutupnya itu 2πr, R ditambah Ya, T. bagus sekali ya. Nah, siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Edi, ayo. Nah, selanjutnya kalau untuk luas permukaan tabung yang tanpa tutup, Bu, itu rumusnya πr, R ditambah 2T. Iya, terus? Terus seperti yang Ibu katakan tadi, semakin besar jari-jari tabungnya, maka semakin besar pula luas permukaan tabung tersebut. Nah, begitupun sebaliknya, semakin besar tinggi, maka semakin besar luas permukaannya. Oke, bagus sekali ya Anda semuanya. Nah, jadi untuk menentukan luas permukaan tabung itu dapat menggunakan 2πr, R ditambah T. Nah, kalau untuk tabung yang tanpa tutup dapat menggunakan rumus πr, R ditambah 2T. Kan Anda semuanya, untuk latihan di rumah silakan Anda kerjakan latihan halaman 154 nomor 1 sampai 5 ya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan Anda semuanya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video pembelajaran matematika dengan topik bangun ruang sisi lengkung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.